Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila dari kelas PI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerpen. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerita cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Selanjutnya itu ciri-ciri cerpen, yaitu memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan novel. Selanjutnya memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Bersifat fiktif atau tidak nyata, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama atau habis dibaca dalam satu kali duduk. Selanjutnya memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Terakhir yaitu hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks cerpen. Ada 4. Yang pertama itu orientasi, yaitu bagian yang memperkenalkan tokoh, karakter, dan latar. Selanjutnya ada komplikasi, yaitu bagian yang ditandai dengan munculnya permasalahan. Selanjutnya ada resolusi, yaitu bagian yang ditandai dengan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada koda, yaitu bagian yang ditandai dengan adanya pesan iklan. Dan kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh dari orientasi. Dan orientasi itu bagian yang memperkenalkan tokoh. Contohnya itu, pada suatu hari yang cerah, Rina berjalan menuju sekolah dengan semangat. Dia baru saja pindah ke sekolah baru dan merasa sangat bersemangat untuk bertemu teman-teman baru. Sekolah itu terletak di pinggir kota, dikelilingi pepohonan rindang dan taman yang indah. Selanjutnya, bagian dari komplikasi yaitu bagian yang ditandai dengan munculnya permasalahan. Contohnya itu, namun ketika tiba di sekolah, Rina merasa cemas. Dia melihat sekelompok murid yang tampak tidak ramah. Selama beberapa hari berikutnya, Rina menyadari bahwa dia menjadi sasaran dan intimidasi dari kelompok tersebut. Setiap hari, Rina pulang dengan hati yang sedih dan merasa kesepian. Selanjutnya itu resolusi. Bagian resolusi itu bagian ditandai dengan penyelesaian masalah. Adanya penyelesaian masalah. Contohnya itu, suatu hari Rina memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Dia memberanikan diri untuk berbicara dengan guru konseling di sekolah. Guru tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat serta dukungan. Dengan bantuan guru, Rina mulai mendapatkan kepercayaan diri dan dukungan dari teman-teman baru yang peduli. Tentunya ada koda, yaitu bagian yang ditandai dengan adanya pesan moral. Ya, contohnya itu, akhirnya Rina berhasil menghadapi pengganggu dan mendapatkan teman-teman sejati. Dia belajar bahwa keberanian dan meminta bantuan adalah kunci untuk mengatasi masalah. Sekarang, setiap kali Rina melihat seseorang yang sendirian atau tampak sedih, dia selalu berusaha untuk mendekati dan menawarkan bantuan. Karena dia tahu betapa berharganya memiliki teman yang peduli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.